Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin yang pertama-tama di sini kami dari Chemical Engineering dari kelompok 4 yaitu kelompok sulfur akan mempresentasikan tentang video kreatif yang akan kami bahas di slide-slide berikutnya. Di sini kita didampingi oleh Kak Ika Putri dengan mungkin saya sebutkan saja untuk anggotanya. Yang pertama ada Aigianina Tarigan dengan NIM akhiran 068, yang kedua ada Apriliska Dwi Minarti dengan akhiran 058, dengan saya sendiri Amanda Augre dengan akhiran 043, dan ada Ardi Ardan akhiran 088, Muhammad Firza Surya dengan akhiran 037, Erdiana Caula dengan akhiran 095, dan Indana Hisril dengan akhiran 031, ada Nanda Ayudiah dengan akhiran 015, dan yang terakhir ada Nabila Wardatu Zahra dengan akhiran 014. Welcome to our presentation. Kami dari kelompok 4 Sulfur akan presentasikan tentang Sustainable Development Goals. Yang pertama ada tentang pengertian, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada sasaran, dan yang keempat ada keunggulan, dan yang terakhir yaitu adalah penutup yang akan dibantu menjelaskan oleh teman-teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Sustainable Development Goals atau SDGs, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dunia dari SDGs. SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri, terdapat kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Di antaranya terdapat Sendai Framework One, merupakan kesepakatan dari pertemuan konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang, yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Satu kesepakatan lain selain Sustainable Development Goals adalah Paris Agreement Treaty. Paris Agreement adalah konferensi atau kesepakatan berbagai pihak yang tergabung dalam konferensi PBB dalam hal perubahan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yakni sejarah Indonesia. SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya. Sebelumnya, pelaksanaan MDGs di Indonesia mengalami keterlambatan pada 10 tahun dari pengesahannya di tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998. Seperti misalnya, mengarus utamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional, membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, poin yang selanjutnya yaitu adalah sasaran SDGs.
Di dalam sasaran SDGs ini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas. Poin yang kedua yaitu mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2030 secara signifikan. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya. Poin yang keempat yaitu pada tahun 2030 meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya. Poin yang kelima yaitu menambahkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk pada tahun 2030. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk membentuk SDGs ini ada beberapa dukungan dari universitas. Yang pertama itu adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam mendukung pelaksanaan SDGs, UIN Sunan Kalijaga telah menempuhnya melalui kurikulum. Pembuatan pusat studi di Dialog Center, cara-cara tersebut dapat menguatkan wacana SDGs yang inklusif, non-diskriminatif, damai, dan progresif yang lebih luas lagi. Dengan kekuatan jaringan, UNN Sunan Kalijaga bisa mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian SDGs. Selain itu, dengan dukungan finansial, UIN Sunan Kalijaga juga mampu berperan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian SDGs. Universitas yang kedua adalah UGM. UGM tidak mau mengejar ranking dunia. UGM memutuskan sebagai universitas desa dengan pengabdian ke masyarakat. Terkait dengan SDGs, Unika Sugija Pratama berfokus pada 2 goal, yaitu pada goal 8 dan goal 11. Mungkin dilanjut oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya, ada Universitas Hasanuddin melalui pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil UNHAS bersinergi dengan SDGs sesuai dengan visi UNHAS untuk memperkuat dan mengangkat keunikan benua maritim dengan mewujudkan pengabdian dan penataan paling tidak ada 7 target SDGs yang bisa dilakukan. Selanjutnya, Universitas Negeri 11 Maret atau UNS akan membangun pusat studi SDGs partisipasi semua pusat studi di LPPM dan fakultas-fakultas di UNS dengan isu SDGs, serta membuka jaringan dengan PTS-PTS sekitar untuk menjadi jaringan SDGs UNS. Universitas Katolik Widya Mandira 17 Sustainable Development Goals, bentuk intervensi yang dilakukan adalah dengan mendirikan pusat kajian dan implementasi SDGs di UNWIA, kerjasama antara PT dengan desa binaan, serta keterlibatan aktif dalam forum penyusunan rencana dengan Pemda. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, lalu selanjutnya tentang keunggulan dari ide penyusunan SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi memang perkembangan panjang dari penyusunan SDG itu memang dimulai dari revolusi industri, tentang bagaimana industri memproduksi bahan-bahan serta mengolahnya yang dianggap banyak sekali penyemaran bagi lingkungan. Lalu pertumbuhannya juga kurang stabil karena persaingan bisnis yang dapat mencemari lingkungan. Dan oleh karena itu, ide pembentukan ini dari Bumi Dunia adalah untuk menstabilkan persaingan pasar dengan implikasi pendidikan dan lingkungan yang lebih baik, serta beberapa goals yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu memang di era industri 5.0, keunggulan dari SDG ini tetap masih diunggulkan, karena memang sesuai dengan pembangunan kita yang cenderung dengan ide saat ini adalah industri hijau, yang memang dalam
prodi kita sendiri, teknik kimia, sudah memiliki pandangan ke arah sana. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam penutup kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dari segi proses masih meninggalkan PR seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah. Fokus yang kita tuju kali ini adalah pada tujuan SDGs pada poin-poin tersebut, di mana poin-poin itu menuju ke bagaimana SDGs ini menangani pabrik-pabrik yang ada. Jadi itu tadi presentasi mengenai SDGs sendiri tentang perkembangan revolusi industri yang ada di Indonesia. Mungkin itu tadi sekian dari kami atas presentasi yang telah kami paparkan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.